Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini melalui video telekonferensi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman kelas 1D Pendidikan Matematika tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Nabilah Makdum selaku moderator juga sebagai presentator. Adapun rekan-rekan saya yakni Safitri Putri Setiawan dan Salsabila Nonovianti sebagai presentator. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada definisi masyarakat madani, yang kedua ada karakteristik masyarakat madani, yang ketiga ada masyarakat madani dalam perspektif Islam, yang keempat ada hubungan masyarakat madani dengan negara, yang kelima ada institusi penegak masyarakat madani, dan yang keenam ada masyarakat madani dan investasi demokrasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Safitri. Kepada Safitri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, kita lanjut. Itu yang pertama ada definisi masyarakat madani. Definisi masyarakat madani adalah sistem masyarakat yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Definisi masyarakat madani menurut para ahli yaitu yang pertama ada Hefner, menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat semakin plural dan heterogen. Yang kedua, menurut Mahasin, itu menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris, civil society. Civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakini masyarakat yang telah berperadaban maju. Yang ketiga itu ada menurut Hal, yaitu mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society. Artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat mengejawantahkan dalam kehidupan sosial. Yang keempat ada menurut Cicelo, untuk menyatakan bahwa suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Yang kedua itu ada karakteristik masyarakat madani. Yang pertama ada free public sphere, yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua ada demokrasi, yaitu persyaratan mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Yang ketiga, bersikap toleransi dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan keanekaragaman pola aktivitas kehidupan. Yang keempat, ada pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus. Yang kelima, ada keadilan sosial untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang keenam, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa. Dan yang terakhir, supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Safitri. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Masyarakat madani dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, civil society lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Kata al-din yang umumnya diterjemahkan sebagai agama berkaitan dengan makna al-tamdun atau peradaban. Keduanya menyatu dalam pengertian al-Madinah yang artinya harfiahnya adalah kota. Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani itu untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW.
Sesampai di kota hijrah yaitu Yatsrib, beliau mengganti nama kota itu menjadi Madinah. Masyarakat Madani pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat yang tak kenal hukum atau lawless Arab jahiliyah dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi penguasa seperti yang selama ini terjadi pengertian umum tentang negara. Dengan demikian, civil society diterjemahkan sebagai masyarakat madani yang mengandung tiga hal, yaitu agama yang merupakan sumbernya, peradaban merupakan prosesnya, dan perkotaan merupakan hasilnya. Yang selanjutnya ada hubungan masyarakat madani dengan negara. Pola hubungan negara dan civil society ternyata berkaitan erat dengan logika kelembagaan yang berlaku dan dianut oleh sebuah pemerintahan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari institutional framework yang di dalamnya terdiri dari berbagai ketentuan perundangan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintahan maupun berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi civil society. Lebih jauh, hal itu akan berpengaruh terhadap cara suatu elemen organisasi berpersepsi dan bertindak terhadap yang lainnya. Dalam kaitan konsep di atas, persepsi pemerintahan sebagai penyelenggara negara di Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah terhadap civil society, ternyata yang mengalami perubahan yang cukup mendasar dari suatu rezim ke rezim lainnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila Nur Novianti. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang institusi penegak masyarakat madani. Sebelumnya, yang dimaksud dengan pilar atau penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani seperti lembaga swada masyarakat atau LSM, yaitu suatu institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugasnya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu, LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal seperti advokasi, pelatihan, dan sosialisasi program-program pemberdayaan masyarakat. Selain ada LSM, ada juga PERS yang merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani karena kemungkinannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Dan selanjutnya ada supremasi hukum, yaitu warga negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan hukum. Dan ada juga perguruan tinggi, yakni tempat di mana sivitas akademikanya dosen dan mahasiswa merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir ada partai politik yang merupakan wahana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik, maka partai politik dan tempat ekspresi politik warga negara, maka partai politik ini menjadi persyaratan bagi tegaknya masyarakat madani. Yang selanjutnya, masyarakat madani dan investasi demokrasi. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai salah satu tuntunan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik serta ekonomi dari luar negeri. Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Masyarakat madani dan demokrasi memiliki kesamaan, artinya
bahwa demokrasi akan berjalan dengan baik apabila masyarakatnya memiliki sifat dan karakter masyarakat madani. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih kepada yang mendengarkan dan menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.